Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari algoritma pembagian dan teorema algoritma pembagian. Definisi algoritma pembagian. Algoritma pembagian adalah prinsip dasar dalam matematika yang menjelaskan bagaimana membagi suatu bilangan menjadi bagian-bagian yang merata dengan mungkin menyisakan beberapa bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Konsep ini sangat bermanfaat ketika kita ingin mengetahui hasil bagi dan sisa dari suatu pembagian, terutama dalam perhitungan yang melibatkan bilangan bulat. Teorema algoritma pembagian. Diberikan bilangan bulat A dan B dengan B lebih dari 0, terdapat bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan Q dikali B ditambah R dengan syarat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Bilangan bulat Q dan R masing-masing disebut hasil bagi dan sisa pembagian A dengan B. Berikut merupakan contoh soal dari teorema algoritma pembagian. Misalkan A sama dengan 23 dan B sama dengan 4, tentukan hasil bagi atau Q dan sisa atau R dari pembagian A dan B menggunakan algoritma pembagian. Kita dapat menyelesaikan contoh soal di atas menggunakan rumus A sama dengan Q dikali B ditambah R dengan syarat kita melakukan perkalian panjang dengan memulai 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Kita memulai perkalian di atas dengan mengalihkan dengan bilangan 0. 23 sama dengan 0 dikali 4 ditambah 23. Selanjutnya 23 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 19. 23 sama dengan, kita kalikan 2 ditambah 15. 23 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 11. 23 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 7. 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Saat 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3 yang sudah memenuhi hasil yaitu 23, maka didapatkan hasil bagi atau Q yaitu 5 dan sisa yaitu 3. Q sama dengan 5 dan sisa atau R sama dengan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keterbagian dan teorema-teorema keterbagian. Definisi keterbagian. Suatu bilangan bulat A dikatakan membagi habis bilangan bulat B atau dituliskan sebagai A membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian rupa sehingga B sama dengan A dikali C. Sebaliknya, jika bilangan A tidak membagi habis bilangan B, maka dituliskan sebagai A tidak membagi B. Jika terdapat bilangan bulat K yang memenuhi A dikali K sama dengan B, maka bilangan bulat K disebut sebagai hasil bagi dari bilangan B oleh bilangan A. Berikut merupakan contoh soal dari definisi keterbagian. Yang pertama, 4 membagi 16. Kita akan mencari bilangan bulat yang memenuhi 4 membagi 16. 4 membagi 16. 4 berperan sebagai A dan 16 berperan sebagai B. B sama dengan A dikali K. K ini adalah bilangan bulat yang akan memenuhi. B nya tadi sama dengan 16 dan A nya 4 dikali K. 16 sama dengan 4K. K sama dengan 16 per 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 4. Artinya terbukti bahwa 4 membagi 16. Terbukti. Yang kedua, 6 membagi 20. 6 berperan sebagai A dan 20 berperan sebagai B. Kita akan mencari bilangan bulat K yang memenuhi 6 membagi 20.
B sama dengan A dikali K. Tadi B-nya 20 dan A-nya 6 dikali K. 20 sama dengan 6K. K sama dengan 20 per 6. Karena tidak adanya bilangan bulat yang memenuhi 20 dibagi 6, maka 6 tidak dapat membagi 20 atau tidak terbukti. Atau kita dapat menuliskan 6 tidak membagi 20. Berikut merupakan teorema-teorema dari keterbagian. Yang pertama, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Diketahui bahwa A membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A dikali K. Demikian juga B membagi C, maka terdapat bilangan bulat M sedemikian sehingga C sama dengan B dikali M. Dengan mensubstitusi B sama dengan A dikali K ke dalam C sama dengan B dikali M, maka diperoleh C sama dengan B dikali M sama dengan A dikali K dikali M. Dengan menggunakan sifat asosiatif terhadap perkalian, diperoleh C sama dengan A dikali K dikali M. Karena K bilangan bulat dan M juga bilangan bulat, maka hasil kali K dikali M juga merupakan bilangan bulat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A membagi C. Teorema yang kedua, jika A membagi B, A membagi C, serta A tidak sama dengan 0, maka A membagi B ditambah C. Diketahui bahwa A membagi B sehingga ada bilangan bulat K yang memenuhi B sama dengan A dikali K. Demikian juga karena A membagi C berarti terdapat bilangan bulat M sehingga C sama dengan A dikali M. Dengan demikian, B ditambah C sama dengan A dikali K ditambah A dikali M sama dengan A dikali K ditambah M. Karena K dan M adalah bilangan bulat, maka K ditambah M juga merupakan bilangan bulat. Oleh karena itu, terdapat bilangan bulat K ditambah M yang membuat B ditambah C sama dengan A dikali K ditambah M sehingga A tidak sama dengan 0, maka A membagi B ditambah C. Teorema yang ketiga, jika A membagi B, maka A membagi C dikali B untuk suatu bilangan bulat C. Diketahui A membagi B berarti ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A dikali K sama dengan B, B sama dengan A dikali K. Hal ini sama saja ketika yang pertama, B dikali C sama dengan buka kurung A dikali K tutup kurung dikali C. Yang kedua, B dikali C sama dengan A dikali buka kurung K dikali C tutup kurung. Yang ketiga, C dikali B sama dengan A dikali buka kurung K dikali C tutup kurung. Karena A membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A dikali K. Dengan mengganti B ke dalam persamaan, B dikali C sama dengan buka kurung A dikali K tutup kurung dikali C sama dengan A dikali K buka kurung K dikali C tutup kurung. Karena K dan C adalah bilangan bulat, maka hasil kali K dikali C juga bilangan bulat. Jadi dapat diketahui A membagi B dikali C. Teorema yang keempat, diberikan A, B bilangan bulat dengan A, B tidak sama dengan 0. Jika A membagi B dan B membagi A, maka A sama dengan B atau A sama dengan minus B. Karena A membagi B, berarti terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A dikali K. Selanjutnya, B membagi A, berarti ada bilangan bulat L sedemikian sehingga A sama dengan B dikali L. Dengan mensubstitusikan B sama dengan A dikali K ke dalam A sama dengan B dikali L, maka diperoleh A sama dengan B dikali L sama dengan buka kurung A dikali K tutup kurung dikali L sama dengan A dikali buka kurung K dikali L tutup kurung. Perhatikan bahwa A sama dengan A dikali buka kurung K dikali L tutup kurung dan A tidak sama dengan 0, maka K dikali L sama dengan 1.
Terdapat dua solusi yang memungkinkan, yaitu K sama dengan 1 dan L sama dengan 1, atau K sama dengan minus 1 dan L sama dengan minus 1. Jika K sama dengan 1 dan L sama dengan 1, maka A sama dengan B. Jika K sama dengan minus 1 dan L sama dengan minus 1, maka A sama dengan minus B. Teorema yang kelima. Jika A membagi B dengan A, B bilangan bulat positif, maka A kurang dari sama dengan B. Diketahui A membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A dikali K. Karena A dan B positif, maka K lebih dari 0. Apabila K sama dengan 1, maka A sama dengan B. Namun jika K lebih dari 1, maka B lebih dari A. Jadi A kurang dari sama dengan B. Selanjutnya kita masuk ke teorema 6. Diberikan nilai AB bilangan bulat dan AB bukan 0. Jika A membagi B dan B bukan 0, maka berlaku nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B. Nah, diberikan A membagi B, artinya ada sesuatu bilangan bulat lain. Kita sebut saja atau kita berikan simbol M, sehingga B sama dengan A dikali M. Karena B tidak 0, maka M juga bukan 0. Sehingga kita tahu bahwa nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A kali M jika dan hanya jika nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak M. Nah, jika nilai mutlak M ini sama dengan 1, maka nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A. Dan jika nilai mutlak M ini lebih besar daripada 1, maka nilai mutlak B lebih besar daripada A. Maka berlaku juga nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B. Selanjutnya kita masuk ke teorema 7. Jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Nah, diberikan A membagi B, maka ada bilangan bulat lain, kita simbolkan dengan K, sehingga B sama dengan A dikali K. Nah, lalu ada C membagi D, maka ada bilangan bulat lain juga, kita simbolkan dengan L misalnya, hingga D sama dengan C dikali L, maka berlaku BD sama dengan A kali K dikali C kali L sama dengan A dikali C K dikali L. Dengan KL bilangan bulat, maka berlaku AC membagi BD. Lanjut ke teorema 8. Bunyi teoremanya, jika D membagi A dan D membagi B, maka D membagi A dikurang B. Nah, diketahui D membagi A, artinya ada bilangan bulat M sehingga A sama dengan D dikali M. Selain itu, D membagi B, artinya ada bilangan bulat lain juga, kita simbolkan dengan N, sehingga B sama dengan D dikali N. Akibatnya diperoleh A dikurang B sama dengan D dikali M dikurang D kali M, sama dengan D-nya kita keluarkan dari kurung sehingga D dikali M kurang N. Sekarang kita masuk ke teorema teorema 9. Nah, bunyi teoremanya, jika A membagi B pangkat 2 dikurang 1, maka A membagi B pangkat 4 dikurang 1. Diketahui A membagi B pangkat 2 dikurang 1, artinya ada bilangan bulat N sehingga B pangkat 2 dikurang 1 sama dengan A dikali N. Begitu juga dengan B pangkat 4 dikurang 1. Maka B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan A dikali N. N itu merupakan koefisien lain. Lanjut ke teorema 10. Untuk sebarang bilangan bulat A tidak sama dengan 0, berlaku 6 membagi A pangkat 3 dikurang A. Selanjutnya kita masuk ke teorema terakhir dari keterbagian, yaitu teorema 11. Yang mana teorema 11 itu berbunyi, jika A membagi B dan A membagi B tambah C, maka A membagi C. Diketahui nih,
maka ada bilangan bulat lain juga. Misalnya kita simbolkan dengan L misalnya, sehingga B tambah C itu sama dengan A dikali L. Akibatnya kita peroleh B ditambah C, B tambah C itu dalam kurung dikurang B sama dengan A dikali L kurang AL. Nah, B nya tadi itu kan habis, salah C sama dengan, nah A nya sama kan, A dikali L kurang A kali M, A nya kita keluarkan, sehingga C sama dengan A dikali L kurang M. Karena LM ini bilangan bulat, maka A membagi C. Berikut merupakan contoh soal dari teorema keterbagian. Diberikan A sama dengan 6 dan B sama dengan negatif 6, tunjukkan bahwa jika A membagi B dan B membagi A, maka A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Langkah-langkahnya, pertama, periksa apakah A membagi B. Nilai B-nya tadi adalah negatif 6 dan A-nya adalah 6. Kita mencari bilangan bulat yang memenuhi negatif 6, yaitu ketika 6 dikalikan dengan negatif 1. Karena ada bilangan bulat negatif 1, yang memenuhi B sama dengan 6 dikali negatif 1, maka A membagi B. Yang kedua, periksa apakah B membagi A. A-nya tadi sama dengan 6 dan B-nya sama dengan negatif 6. Kita akan mencari bilangan bulat yang memenuhi 6, yaitu ketika negatif 6 dikalikan dengan negatif 1. Karena ada bilangan bulat yang memenuhi A sama dengan negatif 6 dikali negatif 1, maka B membagi A. Karena A membagi B, A membagi B dan B membagi A, berdasarkan teorema di atas, maka A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Dalam soal di atas, A sama dengan 6 dan B sama dengan negatif 6. Sehingga A sama dengan negatif B. Masuk ke contoh. Misalkan A sama dengan 12, B sama dengan 8, dan D sama dengan 4. D membagi A, maka D-nya itu A-nya itu 12 sama dengan D-nya 4 dikali koefisien lainnya apa? 4 dikali 3. Ini adalah si N. Selanjutnya D membagi B. Ini karena D-nya tadi 4, B-nya 8. 4 dikali 2. 2-nya ini adalah M. Maka kita buatlah, substitusikan A dikurang B dengan DN kurang DM. DN kurang M. A kurang B, A nya itu tadi 12, D nya 8.
dn. D-nya itu tadi 4, n-nya 3. Kurang D-nya 4, m-nya 2. D 4, n-nya berapa? 3. Dikurang m-nya berapa? 2. 12 kurang 8, 4. 4 kali 3, 12. Dikurang 4 kali 2, 8. 12 kurang 8, 4. Dikali 3 dikurang 2 kan 1. 4 dikali 1, 4. Maka terbukti jika D membagi A dan D membagi B, maka D membagi A dikurang B. Nah, kita masuk ke contoh teorema 10. Misalkan A itu sama dengan 5. Kita masukkan A pangkat 3 dikurang A sama dengan A-nya tadi 5. Berarti 5 pangkat 3 dikurang 5. 5 pangkat 3 berapa teman? Ya, betul, 120. Salah, 125. 125 dikurang 5. Berapa? Ya, 120. Maka 120 ini kan sama dengan 6 dikali 20. Berarti 6 membagi 120 itu benar. 6 membagi A pangkat 3 dikurang A itu terbukti. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang FPB. Pada saat sekolah dasar telah diperkenalkan faktor dari suatu bilangan bulat. Misalkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Pada FPB sendiri memiliki dua definisi. Definisi yang pertama, diberikan bilangan bulat A, B, D. Suatu bilangan bulat D dikatakan faktor persekutuan dari bilangan A dan B jika dan hanya jika D membagi A dan D membagi B. Pada definisi yang kedua, diberikan A dan B bilangan bulat tak nol. Bilangan D dikatakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Dinotasikan FPB A dan B jika dan hanya jika yang pertama, D faktor persekutuan dari A dan B. Yang kedua, ada faktor persekutuan lain dari A dan B, misalkan C, maka D kurang dari sama dengan C. Dengan kata lain, FPB A dan B hasilnya itu maksimal. D merupakan himpunan bilangan Z. D membagi A dan D membagi B. Jika A dan B adalah 0, maka FPB 0 dan 0 sama dengan 0. Sedangkan FPB A dan 0 sama dengan FPB 0 dan A, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, pada FPB sendiri memiliki 5 teorema. Teorema yang pertama, jika FPB A dan B sama dengan D, maka FPB A dibagi D, B dibagi D sama dengan 1. Teorema yang kedua, dua bilangan bulat positif A dan B, kita bisa menyatakan B dalam bentuk B sama dengan Q dikali A plus R, di mana Q adalah hasil bagi dan R adalah hasil sisa dari pembagian B oleh A. Nilai R memenuhi 0 kurang dari sama dengan R kurang dari A jika B bukan kelipatan dari A. Maka 0 kurang dari R kurang dari A. Nah, teorema yang ketiga, jika B sama dengan Q dikali A plus R, maka FPB B dan A sama dengan FPB A dan R. Teorema yang keempat, jika FPB A dan B sama dengan D, maka terdapat M dan N merupakan himpunan bilangan Z, sehingga D sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Selanjutnya teorema yang kelima, jika D dibagi A, B sama dengan FPB D dan A sama dengan 1, maka D dibagi oleh B. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari teorema yang kedua. Diketahui A sama dengan 7 dan B sama dengan 23. Tentukan bilangan bulat Q dan R sehingga B sama dengan Q dikali A plus R dengan 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari A. Yang pertama itu kita menentukan nilai Q, yang dimana Q sama dengan B dibagi A. B nya tadi 23,
dan A-nya 7. 23 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi Q sama dengan 3. Selanjutnya kita menentukan nilai R. Setelah kita Setelah kita menemukan Q, kita dapat mencari R dengan menggunakan persamaan B sama dengan Q dikali A plus R, yaitu R sama dengan B dikurang Q dikali A sama dengan 23 dikurang 3 dikali 7 sama dengan 23 dikurang 21 sama dengan 2. Jadi R sama dengan 2. Selanjutnya kita verifikasi syarat. Nol lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari A. Kita mendapatkan R sama dengan 2 dan nilai ini memenuhi syarat 0 lebih kecil dari R, R-nya tadi 2 lebih kecil dari 7. Jadi kondisi ini terpenuhi. Dengan demikian, untuk A sama dengan 7 dan B sama dengan 23, kita mendapatkan Q sama dengan 3 dan R sama dengan 2, sehingga B sama dengan Q kali A ditambah R, 23 sama dengan 3 dikali 7 ditambah 2. Dari contoh di atas dapat membuktikan bahwa bentuk B sama dengan Q dikali A plus R dengan nilai R memenuhi 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari A, Bukan lebih kecil, ngomongin lebih kecil dari sama dengan. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa di-cut. Dari contoh di atas dapat membuktikan bahwa bentuk B sama dengan Q dikali A plus R dengan nilai R memenuhi 0 Kurang dari sama dengan, jangan Oke. lebih kecil. Dari contoh di atas, kita dapat membuktikan bahwa B sama dengan Q dikali R. Fokus. Dari contoh di atas, kita dapat membuktikan B sama dengan Q dikali A plus R dengan nilai R 0 kurang dari sama dengan R kurang dari A, bukan kelipatan dari A. Maka kayak gitu sih. Kelipatan dari anak kok bukan sih. Oke. Dari contoh di atas, kita dapat membuktikan bahwa B sama dengan Q dikali A plus R dengan nilai R memenuhi 0 kurang dari R kurang dari A jika B bukan kelipatan dari A. Maka 0 ini ya, ulang lah. Ini nulis nih, sering. Betul. Ya ini nulis nih, ini nulis. Oke, nanti bisa juga. Betul lah, B bukan kelipatan dari A. Mau ditulis. Dari contoh di atas, dapat dibuktikan bahwa bentuk B sama dengan Q dikali A plus R
dengan nilai R memenuhi 0 kurang dari sama dengan R kurang dari A jika B bukan kelipatan dari A, maka 0 kurang dari R kurang dari A. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi tentang kelipatan persekutuan kecil atau disebut dengan KPK. Nah, tak asing bukan bagi kita, KPK dalam literatur berbahasa asing disebut sebagai the least common multiple atau LCM yang mengacu pada bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan bulat. Definisi kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK menjelaskan bahwa kelipatan persekutuan dari 2 bilangan adalah bilangan yang merupakan kelipatan bersama dari kedua bilangan tersebut. Nah, kita misalkan A, B, dan M adalah bilangan bulat. Titik bilangan M itu adalah kelipatan persekutuan dari A dan B tadi. Nah, jika M ini merupakan kelipatan dari kedua bilangan tersebut, meskipun persekutuan A dan B pada positif AB atau negatif AB adalah kelipatan dari keduanya, himpunan semua kelipatan persekutuan dari bilangan bulat positif A dan B tidak kosong atau dinotasikan dengan A dan B adalah tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, definisi KPK ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bilangan M disebut sebagai kelipatan persekutuan dari A dan B jika M habis dibagi oleh A dan B. Artinya, A membagi M dan B membagi M. Definisi kedua, bilangan M disebut sebagai kelipatan persekutuan dari A dan B jika M adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh A dan B. Bilangan M yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil A dan B ditulis sebagai M sama dengan A dan B. Yang ketiga, bilangan-bilangan bulat A1, A2 sampai dengan AN tak 0 memiliki kelipatan persekutuan. Nah, misalkan B jika AI membagi semua bilangan I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari KPK atau kelipatan persekutuan kecil. Nah, diberikan soal, diketahui A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Carikan bilangan M yang habis dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Nah, pertama-tama kita carikan dulu KPK dari 6 dengan 8. Dimana kita ketahui KPK dari 6 sama dengan 6 ada 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Terus KPK dari 8 ada 8, ada 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini angka yang sama itu merupakan angka yang habis dibagi oleh kedua bilangan ini. Terdapat angka 24 yang habis dibagi oleh 6 sama dengan 8. Jadi M-nya sama dengan 24. Jadi 24 ini habis dibagi oleh 6 dan 8. Nah, di sini ada pun soal dari definisi kedua KPK. Diketahui A sama dengan 12 dan B sama dengan 18. Tentukan KPK AB dari kedua bilangan tersebut. Nah, untuk mencari kelipatan persekutuan kecil atau KPK dari 12 dan 18 ini, kita dapat menggunakan metode faktorisasi prima. Nah, adapun faktorisasi prima dari 12 yaitu 12 sama dengan 2 kuadrat dikali 3. Nah, 2 kuadrat ini sama dengan 4 dikali 3 yaitu 12.
untuk faktorisasi prima yang 18 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, KPK dari 12 dan 18 diperoleh dengan mengambil pangkat terbesar dari setiap faktorisasi prima ini. Jadi, faktor terbesar ini yaitu 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Jadi, A, B sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4 dikali 3 kuadrat 9. 9 dikali 4 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Berikutnya contoh soal definisi ketiga dari KPK. Diketahui A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 6, dan A3 sama dengan 8. Cari B yang dapat membagi ketiga bilangan tersebut. Nah, untuk menentukan apakah ketiga bilangan ini memiliki KPK, kita harus mencari bilangan B yang dapat membagi ketiga bilangan tersebut dengan menentukan faktor persekutuannya. Nah, adapun faktor persekutuan dari 4 adalah 1, 2, 4. Faktor persekutuan dari 6 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan dari 8 1, 2, 4, dan 8. Nah, kita kan tadi harus mencari bilangan B yang dapat membagi tiga bilangan ini. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan ini adalah 2. Maka ketiga bilangan tersebut memiliki KPK yaitu 2. Nah, adapun KPK memiliki beberapa teorema. Yang pertama, jika N adalah kelipatan persekutuan bilangan bulat bukan 0A dan B, maka KPK dari A dan B membagi M dapat ditulis yaitu A, B membagi M. Yang kedua, untuk M lebih dari 0, maka semua bilangan M dikali A, M dikali B sama dengan M dikali AB. Nah, kenapa begitu? Karena A dan B ini sama-sama dikali M, jadi M-nya kita keluarkan. Nah, untuk teorema ketiga bentuknya seperti ini. Baik, di sini ada pun soal dari contoh dari teorema KPK. Nah, tentukan KPK dari 3640 dan 1820. Nah, untuk menentukannya kita dapat menggunakan teorema KPK. Di sini saya akan menggunakan teorema kedua untuk menentukan KPK ini. Nah, berdasarkan teorema 2, kita bisa membuatnya seperti ini. 1820 sama dengan 10 dikali 364 182. Nah, begitu karena 10 dikali 364 hasilnya 3640. 10 dikali 182 hasilnya 1820. 10 dikali 364 ini kita bisa pecahkannya menjadi 2 dikali 182. 182-nya tetap. Nah, karena sama-sama 182 faktorisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa 10 dikali 182. 10 dikali 182 yaitu 1820. Jadi KPK dari 3640 dan 1820 adalah 1820. Teman-teman, kalau kita berbicara soal matematika, pasti dalam pikiran kita itu, apa sih ini? Gimana sih caranya ini? Kok susah banget sih? Apalagi kalau kita berbicara soal mencari faktor persekutuan terbesar yang nilainya persis sama. Tapi, ada loh trik yang simple dan sudah teruji selama lebih dari 2000 tahun. Trik ini dikenal dengan nama algoritma Euclid.
Algoritma Euclid adalah salah satu algoritma tertua yang masih kita pakai sampai sekarang dan dirancang oleh seorang matematikawan Yunani kuno bernama Euclid. Algoritma ini bisa membantu kita menemukan pembagi bersama terbesar atau disingkat dengan PBT dari dua bilangan dengan cepat dan efisien. Nah, di video ini kita akan membahas dasar-dasar yang perlu kamu pahami sebelum benar-benar menguasai algoritma Euclid ini, mulai dari konsep bilangan bulat, sifat pembagian pada bilangan bulat, cara menemukan pembagian bersama terbesar, sampai teorema-teorema Euklidian. Nah, jadi kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang teknik kuno yang masih digunakan pada zaman modern ini, ayo kita mulai pembahasannya. Pada soal bilangan bulat, apa sih yang tergambang di pikiran kalian? Nah, jika kita berbicara soal bilangan, pasti yang ada di pikiran kalian itu berupa angka, bukan? Seperti angka 1, angka 2, angka 3, dan angka lainnya. Tapi, kalau soal bulat, apa yang kalian pikirkan? Nah, jadi teman-teman, bilangan bulat adalah angka yang tidak mengandung bagian desimal ataupun pecahan. Contohnya meliputi angka 1, 2, 3, negatif 3, 4, negatif 5, 0, dan seterusnya. Semua bilangan ini bersifat utuh tanpa angka di belakang koma ataupun tanda desimal. Bilangan bulat mencakup bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Sekarang kita masuk ke sifat pembagian pada bilangan bulat, yang mana sifat pembagian pada bilangan bulat ini dia memiliki definisi, yaitu misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat tak nol. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Atau bisa kita notasikan dengan A membagi B jika B sama dengan A dikali C, dengan syarat C termasuk ke dalam bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Nah, adapun contoh dari sifat pembagian pada bilangan bulat ini yaitu yang pertama diberikan 5 dibagi 25, karena 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. 5 ini masuk ke dalam bilangan bulat, atau 25 sama dengan 5 dikali 5. Nah, lalu yang kedua, 5 tidak membagi 26, karena 26 dibagi 5 sama dengan 5,2, yang mana 5,2 ini dia tidak termasuk bilangan bulat, karena dia termasuk bilangan desimal. Sesuai dengan definisi tadi, bilangan bulat adalah bilangan yang bukan merupakan bilangan desimal, yang tidak memiliki angka di belakang koma. Sedangkan 5,2 ini merupakan bilangan desimal. Jadi 5 tidak membagi 26 karena 26 dibagi 5 sama dengan 5,2. Pembagi bersama terbesar PBT atau dalam bahasa Inggris disebut Cross Common Division atau JCD adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi dua bilangan bulat atau lebih tanpa meninggalkan sisa. Dengan kata lain, JCD adalah bilangan bulat terbesar yang menjadi faktor dari masing-masing bilangan dalam suatu himpunan bilangan bulat. Misalkan, A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol membagi bersama, terbesar PBT dari A dan B ini adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian, D tadi membagi A dan D juga membagi D. Dalam hal ini, kita nyatakan bahwa PBT A, B sama dengan D. Oke, untuk teorema Euclid yang kedua berbunyi, misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N-nya lebih dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Maka PBT M, N sama dengan PBT N dikali R. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan contoh soal dari PBT atau pembagi bersama terbesar. Di sini tentukan
kedua. Sebelum menentukan PBT dari kedua bilangan ini, kita tentukan dulu faktor pembagi dari 56 dan 42. Seperti yang kita tahu, faktor pembagi dari 56 ada 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Nah, faktor pembagi dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Nah, kita lihat di sini ada faktor pembagi bersama dari 56 dan 42, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Nah, untuk menentukan PBT ini kita lihat angka yang paling besar, yaitu 14. Teorema Euclidean yang pertama. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat N dengan N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q atau quotient yang merupakan hasil bagi dan R atau remainder yang merupakan sisa, sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan syarat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Berikut merupakan contoh soal dari teorema Euclidean yang pertama. Tentukan hasil bagi atau Q dan sisa atau R dari 42 dibagi 9. 42 dibagi 9 sama dengan, kita mencari bilangan yang mendekati hasil 42 ketika dikalikan dengan 9. Maka 42 sama dengan 9 dikali 4 ditambah 6. 42 sama dengan 9 dikali 4 ditambah 6. 42 dibagi 9 sama dengan 4. Dan sisanya adalah 6. Berikut merupakan definisi dari algoritma Euclidean. Diberikan dua bilangan bulat tak negatif M dan N dengan M lebih dari sama dengan N. Algoritma Euclidean berikut ini digunakan untuk menemukan faktor pembagi terbesar yang sama dari M dan N. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBT dari M dan N. Maka perhitungan dihentikan atau stop. Namun, jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Langkah yang ketiga, ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah yang pertama.